Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami boleh datang ke dalam bait-Mu yang suci. Sungguh kami limpah dengan syukur, dengan hati yang bersukacita kami menghampiri tata suci-Mu ya Tuhan. Kami datang ke bait-Mu, kami mau berikan hidup kami, hati kami sepenuhnya kepada-Mu Tuhan. Kami melihat penyertaan-Mu yang sempurna bagi kehidupan kami.
menjawab setiap doa kami, tetapi Engkau mempunyai waktu yang indah untuk menyatakannya dalam kehidupan kami, Tuhan. Biarlah Kau ajarkan kami, Tuhan, untuk tetap setia, Tuhan, untuk menantikan setiap janji-Mu dalam kehidupan kami, karena kami percaya Kau tidak akan pernah meninggalkan kami, Tuhan, untuk melewati setiap kehidupan kami hari lepas hari, ya Bapa. Walaupun berat, Tuhan, kalau kami berjalan bersama dengan Engkau, Engkau akan terus, Tuhan, memegang tangan kami, menuntun tangan kami, Tuhan, sampai akhirnya, Tuhan, kami memperoleh kemenangannya daripada Engkau, ya Bapa. Terima kasih, Tuhan, karena Engkau-lah Tuhan kami, Bapa. Engkau-lah Tuhan yang berdaulat dalam kehidupan kami. Biarlah kami mau berserah penuh hanya kepadamu, Tuhan. Haleluya, Bapa. Haleluya, Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu, Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini, Tuhan. Kalau kami boleh ada, Tuhan, di tempat ini, Bapa, beribadah bersama saudara-saudara kami, Tuhan. Itu semua karena kasih dan anugerah-Mu, Tuhan. Itu semua berkat kemurahan-Mu dalam kehidupan kami, ya Bapa. Biar Tuhan yang serahkan, Tuhan, kami serahkan, Tuhan, ibadah kami dari awal ke tengah hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Biarlah Kau mengampuni segala dosa kesalahan kami, Tuhan, agar setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan, Tuhan, boleh berkenan di hadapan-Mu, ya Bapa. Terima kasih, Tuhan, kami serahkan setiap jemaat-Mu, baik yang saat ini hadir di tempat ini, Tuhan, maupun yang beribadah di rumah, Tuhan, secara online. Biarlah Tuhan Kau beracara secara pribadi bagi setiap jemaat, Tuhan. Kau yang mengetahui pergumulan setiap kehidupan mereka, ya Bapa. Terima kasih, Tuhan, Kau juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan. Biarlah firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, Tuhan, boleh menjadi jawaban bagi setiap doa kami, ya Bapa. Terima kasih, Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya.
kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Karena Dialah Tuhan yang baik. Haleluya. Kita mau angkat satu pujian lagi yang berkata, Tuhan Yesus baik. Pemberitaan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian yang mengatakan, kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, untuk kenal firman-Mu.
Haleluya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, Engkau yang Maha Kuasa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Karena Engkau Allah yang benar, Tuhan yang sejati, yang kekal, yang tidak pernah berubah dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Tolonglah hamba-Mu yang menyampaikan oleh Roh-Mu yang kudus, supaya apa yang dia sampaikan seturut dengan isi hati Tuhan, sehingga baik hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan maupun setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah, dimanapun berita kebenaran firman Tuhan ini sampai, kami semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini, dan kami menjadi makin serupa dengan Engkau Yesus Kristus, Tuhan kami, Juru Selamat kami. Segala kuasa yang mau mengganggu pikiran kami tolak kuasanya dalam nama Yesus Kristus. Jamah hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami bisa fokus kepada kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, memohon dengan senantiasa mengucap syukur. Mari semua kita yang diberkati dan berbahagia sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom sidang jemaat, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, warga kerajaan surga. Ada sukacita pada pagi hari ini? Haleluya. Puji nama Tuhan. Sungguh luar biasa. Tuhan masih beri kesempatan kepada kita untuk bertemu kembali di sini beribadah bersama-sama ya. Mari sama-sama kita buka kebenaran firman Tuhan dari 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Kalau sudah ketemu katakan amin. Yang di rumah juga boleh buka bersama-sama ya. Saya beri kesempatan 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Sudah ketemu semuanya? Supaya sama-sama kita baca. Amin ya saudara ya. Yuk sama-sama baca dengan suara yang sangat lantang. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. 1, 2, 3. Atau tahukah kamu bahwa tubuh adalah Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, tema kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini itu yang di ayat 20 tadi dikatakan apa? Muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu ataupun hidupmu. Saudara, saya sering katakan gini, kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan itu luar biasa, saudara yang kasih Tuhan ya. Kalau kita meresapi, dan itu yang saya rasakan tuh, aduh, luar biasa ya pokoknya, luar biasa saudara ya. Tapi itu bisa kita pahami ternyata dari pemahaman ayat ini saudara. Makanya sebelum kita sampai kepada tema tadi, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu, kita mau lihat dulu di ayat 19. Tadi di ayat 19 apa dikatakan? Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu apa? Tubuhmu apa? Baik Roh Kudus, yaitu Roh Allah yang diam di dalam kamu, yang telah kamu terima dari Allah. Itu saudara. Jadi ini hebat ini firman Tuhan ini. Ini namanya kalau saudara pernah belajar bahasa Indonesia, ini adalah kalimat tanya yang tidak perlu dijawab. Karena jawabannya sudah ada. Coba diperhatiin ya. Atau tidak tahukah kamu, bertanya kan ya, bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, yaitu Roh Tuhan yang diam di dalam kamu, yang kamu terima di dalam Allah, yang kamu terima dari Allah. Jadi dengan kata lain, ayat ini mengatakan bahwa kamu harus tahu bahwa di dalam tubuhmu ada siapa? Ada Roh Kudus, saudara dikasih Tuhan. Diam di dalam kita. Maka dikatakan kita baik. Baik itu tempat kediaman ya, rumah itu dari bahasa Arab saudara ya. Makanya Baitullah katanya, rumah Allah gitu ya saudara ya. Jadi kita ini adalah tempat kediaman Roh Kudus. Itu saudara yang kasih Tuhan.
tubuh kita ini adalah baitnya Roh Kudus, rumahnya Roh Kudus yang diam di dalam kita, yang kita terima dari Allah. Pertanyaannya saudara begini, kenapa kok bisa Roh Kudus atau Roh Allah itu sendiri ada di dalam kita? Saudara, kalau di luar Kristus, saudara katakan ini menarik, mereka akan menolak. Kamu tahu nggak bahwa Roh Kudus ada dalam kamu? Mereka tidak akan percaya. Ya saudara ya. Tetapi bagi kita yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan dengan sangat mudah menerima ini. Karena apa? Begitu kita menerima Dia, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itulah maka dikatakan kita menjadi baitnya Roh Kudus. Ya saudara, kok bisa begitu? Selanjutnya saudara ya, saya minta coba saya baca ayat 20-nya. Ini alasannya. Ayat A-nya aja ya. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Ya, saudara dikasih Tuhan. Ya, Tuhan semesta alam tercipta, langit, bumi, laut dan segala isinya, bersedia mengaruniakan kepada kita Roh Kudus sehingga kita menjadi kediamannya Roh Kudus adalah karena apa? Karena kita sudah apa? Sudah dibeli, katanya saudara. Jadi kita ini adalah orang-orang belian sebenarnya. Hargamu sudah apa? Sudah dibayar, lunas loh saudara. Pertanyaannya kembali, kita coba tanya gitu. Kita dibeli dari apa? Emangnya kita ini barang dagangan, gitu saudara ya? Kita ini dibeli dari apa? Kenapa kita harus dibeli? Saudara, saya kalau sekali lagi katakan, kalau saya baca firman Tuhan, saya akan coba memberi pertanyaan kepada firman Tuhan sehingga saya mengerti. Makanya ketika saya baca ini, saya bertanya, kenapa saya dibeli? Kenapa harga saya dibayar lunas? Ya saudara yang kasih Tuhan, kita akan kembali kepada pemahaman Alkitab bahwa pada hakikatnya ketika manusia pertama Adam jatuh ke dalam dosa melalui Hawa yang memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, di saat itulah sebenarnya semua manusia hidup di bawah budak kutuk dosa dan kutuk maut, saudara dikasih Tuhan. Itu dia. Hubungan yang tadinya baik dengan Tuhan Allah semesta alam menjadi rusak, saudara dikasih Tuhan. Bahkan di kitab Yohanes dibilang kita ada di dalam murkanya Tuhan. Itu saudara dikasih Tuhan. Itu dia. Tetapi yang luar biasa, saudara dikasih Tuhan, dikatakan tadi bahwa kamu telah dibeli, hargamu telah dibayar lunas. Artinya saudara yang kasih Tuhan, kita yang tadinya adalah budak dosa, dikuasai oleh dosa, saudara yang dikasih Tuhan, ya. Ketika Yesus menebus kita, ketika Yesus membeli kita, dengan apa Yesus membeli kita? Dengan darahnya yang kudus. Makanya 1 Petrus, nanti saudara bisa baca dengan sangat baik menjelaskan, kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang lama, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, tetapi oleh darah Yesus Kristus. Itu dia pemahamannya. Jadi ingatlah saudara yang kasih Tuhan, ketika dikatakan saudara dan saya telah dibeli, harga kita telah dibayar lunas, ingatlah ada Yesus yang Allah itu sendiri yang menebus kita dengan darahnya yang kudus. Betapa berharganya kita di hadapan Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Inilah kebaikan Tuhan yang tidak terbatas. Inilah kasih karunia Tuhan. Ya, kasih karunia itu saudara atau anugerah itu kalau saudara mau tahu adalah sebenarnya gini, kebaikan ya, yang sebenarnya tidak layak kita terima, tetapi diberikan kepada kita
Jadi kalau kita berbicara tentang kasih karunia Allah, kemurahan Tuhan yang tidak terbatas, yang seharusnya saya, siapapun manusia di dunia ini tidak layak mendapatkannya, saudara. Tetapi yang luar biasa, walaupun saya, saudara, baik yang ada di rumah ataupun yang ada di sini dimanapun, ya, kita diberikan, dikaruniakan loh, saudara. Itulah artinya dikatakan kita telah dibeli. Analoginya walaupun tidak terlalu pas, seperti gini, saudara kalau punya cincin emas 24 karat, coba saudara bawa ke Pegadaian, ya kan? Kita taruh di Pegadaian. Ketika kita taruh di Pegadaian emas kita itu, boleh saya tanya, sekarang emas itu ada di dalam penguasaan siapa emas itu? Di dalam penguasaan siapa emas itu? Pegadaian kan? Itulah saudara yang kasih Tuhan. Walaupun itu tetap milik kita, tetapi kita untuk sementara waktu tidak berhak atas cincin itu. Karena apa? Sudah kita gadaikan. Untuk itu kembali menjadi milik kita, maka harus ada penebusan, saudara. Saudara harus tebus kembali sesuai dengan berapa yang saudara sepakati. Amin, saudara. Sama dengan itulah kita. Harus ada penebusan. Maka dikatakan itu seperti jual beli, ya. Dibilang tadi harganya apa? Kamu telah dibeli, hargamu telah dibayar, lunas loh, tanpa kredit. Kalau kita beli motor suka kredit, ya, dit kayak gitu, beli mobil dit kayak gitu, kan? Kalau Yesus enggak. Begitu dia tebus kita, terjadi pertukaran di kayu salib. Apa yang terjadi, saudara? Kita dibebaskan, kita dimerdekakan. Utang kita lunas, kita tidak lagi dibawa kutuk dosa dan kutuk maut, saudara. Tetapi hidup di dalam kasih karunia Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Ini beberapa kali saya ulang kata-kata ini, saudara, ya, dalam beberapa khotbah saya, karena emang ini saling berkaitan, saudara, supaya kita begitu memahami bahwa betapa berharganya kita di mata Tuhan dan betapa baiknya Tuhan itu kepada kita, sehingga tidak ada alasan bagi kita, kenapa engkau Tuhan meninggalkan aku? Kitalah yang sering meninggalkan Tuhan. Kitalah yang sering meragukan Tuhan, apakah dia ada bersama-sama dengan kita. Padahal kalau kita baca tadi, apakah kamu tidak tahu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Dibilang Roh Kudus yang diam di dalam kamu, yang kamu terima dari Allah. Diam bersama-sama dengan kita. Makanya, saudara, Yesus pernah bilang di Yohanes pasal 15, 14 apa 15, pasal 16, pokoknya, apa kata Tuhan Yesus? Dikatakan, lebih baik aku pergi, lebih baik aku tidak ada bersama-sama dengan kamu, supaya aku minta kepada Bapa, supaya Dia memberikan kepadamu roh kebenaran. Itu dia. Jadi, saudara, sejatinya saya mau katakan, dimanapun kita berada, kemanapun kita melangkah, ada Roh Kudus yang bersama-sama dengan kita. Dan ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang sungguh-sungguh menerima Yesus Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lahir baru, saudara yang kasih Tuhan. Maksudnya lahir baru itu sungguh-sungguh percaya itu, saudara, ya. Saya sering diskusi dengan Ibu Gembala Sidang tentang mengalami Tuhan gitu, saudara, ya. Karena sekarang terjadi sedikit perdebatan, pasti saudara suka mengikuti apa ya, channelnya Pastor Andi Simon, ya. Suka mengikuti? Ada yang suka mengikutinya? Halo? Ada, ya. Kenapa kita diskusi? Saya juga suka mengikuti setiap jam 5 pagi. Saya ikut gitu loh. Nah, kalau kita mau mengikuti itu, ada yang pro kontra, ya, ada yang percaya, ada yang tidak gitu. Sesama, kadang-kadang sesama hamba Tuhan. Maafkan saya, hamba-hamba Tuhan yang berbeda pendapat gitu.
Ya. Tapi memang kita harus percaya loh saudara. Saya pun sampai sekarang mengharapkan itu, walaupun saya banyak mengalami. Saya bisa merasakan roh Tuhan ada di dalam hidup saya gitu loh. Tapi memang kita harus percaya bahwa pekerjaan Tuhan itu masih terus berlangsung dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Itu yang sering kami diskusikan dengan Ibu Gembala sejak beberapa lama ini saudara. Itulah mengalami Tuhan. Walaupun memang tidak setiap yang kita minta, ya Tuhan berikan, Tuhan punya waktu yang terbaik buat kita saudara. Tetapi saudara, satu yang harus saudara pahami, ketika Roh Kudus ada di dalam hati kita, percayalah bahwa karya Tuhan yang sangat luar biasa itu tetap berlangsung. Amin. Saudara percaya? Amin. Amin. Saudara percaya saudara masih merasakan kuasa Tuhan di dalam hidupmu? Atau dia yang sekedar Tuhan pengetahuan? Saya suka mendengar kesaksian-kesaksian dari jemaat Tuhan di sini. Seperti Sarah tadi sepintas saya mendengar, waktunya Tuhan waktu yang terbaik katanya. Ketika butuh sesuatu pada waktunya, saya tadi hanya mencuri dengar aja sebenarnya dia ngomong dengan Ibu Gembala sidangnya Sarah ya. Ya, bukan hanya itu, dalam segala hal. Saya sendiri aja saudara ya, di dalam tidak bisa melihat seperti ini. Ya, Ibu Gembala sidang tidak bisa selalu mendampingi saya, sementara banyak kegiatan-kegiatan yang bisa saya lakukan sendiri di rumah. Saudara bisa tanya Ibu Gembala sidang. Kadang-kadang yang saya alami saudara, tahu nggak? Saya sering loh mau nabrak, mau apa, kadang-kadang saya bilang awas papa, awas kita, atau Ibu Gembala sidang, atau kadang-kadang lagi saya sendiri. Tapi luar biasa loh. Saya bilang ada aja yang saya alami sehingga sampai hari ini saya selamat. Walaupun kadang-kadang benjut sedikit ya saudara ya. Tapi saudara, saya mau katakan, saya bisa merasakan. Kita pun bisa, setiap kita pasti bisa mengalami bahwa Roh Kudus ada di dalam kita. Amin saudara? Amin ya saudara ya. Usi Eli beberapa kali nyampein firman Tuhan. Ada Usi Eli? Tadi saya mendengar suaranya yang merdu sebenarnya. Usi Eli beberapa kali nyampein firman Tuhan ya. Dia berkali-kali beberapa kesaksian saudara ya. Bukan kata-katanya. Kalau saudara mengikuti doa malam, ketika dia menyampaikan firman Tuhan, dia beberapa kali-kali menyaksikan bahwa bagaimana Tuhan luar biasa bekerja di dalam hidupnya. Amin ya Usia. Itulah saudara, artinya Roh Kudus diam di dalam kita. Ya. Bahkan untuk hal-hal tertentu, ya, saya sering mendengar kesaksian-kesaksian orang-orang yang tadinya tidak percaya Tuhan Yesus, ya, menjadi percaya di beberapa channel kalau saudara ikuti saudara. Rata-rata kesaksian mereka apa? Rata-rata kesaksian mereka apa? Saya bertemu dengan seseorang, saya melihat atau bisa melalui mimpi atau apa dengan seseorang yang apa dibilang berjubah katanya, berjubah, tetapi wajahnya tidak bisa dilihat karena bercahaya dan tangannya bolong katanya. Itu saya tidak tahu tadinya siapa. Rata-rata itulah yang saya dengar dari berbagai kesaksian hari ini. Kalau saudara mengikuti channel-channel kesaksian bagaimana orang-orang yang tadinya tidak terima Yesus sehingga mereka menerima, Tuhan Yesus sendiri yang menampakkan diri kepada mereka. Nah, bagi sebagian orang ini menjadi bahan olok-olokan, ya, menjadi bahan olok-olokan. Pertanyaannya gini, dari mana kamu tahu itu Yesus katanya? Itulah karena tidak ada apa? Roh Kudus saudara dikasih Tuhan. Tapi saya percaya. Buktinya apa? Ya mereka terima Yesus, hidup bahkan lebih luar biasa. Mereka sangat getol sekarang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Itulah cara-cara Tuhan saudara. Itulah semua pekerjaan dari Roh Kudus saudara yang kasih Tuhan. Ya. Jadi
Lihatlah segala sesuatu dari sudut kebenaran firman Tuhan. Kita boleh mendengarkan pengajaran-pengajaran dari kebenaran firman Tuhan, pengajaran-pengajaran dari hamba-hamba, tetapi bila perlu selesai coba selidiki, benar nggak? Ya, saudara ya, seperti saya katakan tadi, terjadi loh perdebatan yang ya seru sih enggak ya, cuman ada aja yang bilang bukan itu yang paling penting, keselamatan. Iya, tapi cara Tuhan bekerja untuk menyelamatkan orang berbagai macam ya saudara ya. Ya. Jadi saya tidak mengenal secara pribadi Pastor Andi Simon itu, tapi saya percaya karena saya suka mengikuti. Dan memang dia berdoa dalam nama Yesus. Ya saudara ya. Kalau saudara tidak percaya, ya nggak apa-apa. Tapi itulah yang saya yakini gitu. Tuhan bekerja dengan luar biasa hari ini. Terjadi penuaian di mana-mana di Indonesia ini. Nah, saudara yang kasih Tuhan, masuklah kita kepada bagaimana caranya kita memuliakan Tuhan. Tadi kan dibilang ya saudara, karena kita sudah dibeli, kita sudah ditebus, kita sudah hidup di dalam kasih karunia Tuhan, bahkan kita disebut anak-anak Allah. 1 Yohanes 1 ayat 12, yang menerima Yesus Kristus diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, atau bahkan di Filipi 3 ayat 20 kita dikatakan warga kerajaan surga. Haleluya saudara. Saudara kontrak di bumi ini sebenarnya saudara itu warga kerajaan surga. Apakah kamu tidak tahu bahwa kamu adalah warga kerajaan surga, saudara yang kasih Tuhan? Itulah kita. Kita dibilang anak-anak Allah, coba saudara yang kasih Tuhan, luar biasa enggak? Anak-anak Allah loh. Makanya kalau suka kita ketemunya, shalom siapa? Oh, anak Tuhan juga. Mantap kali kata-kata ini saudara ya. Kita disebut juga warga kerajaan surga. Nah saudara, sebagai warga kerajaan surga, bagaimana kita? Tadi dikatakan muliakanlah Tuhan dengan apa? Tubuhmu. Saya minta Asael bisa baca Roma 12 ini di ayat 1 sampai 2 ini saudara ya. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Roma 12 ayat 1 sampai 2, demikianlah firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan sempurna. Ya saudara, bagaimana kita mempermuliakan Tuhan dengan tubuh kita, dengan kehidupan kita? Dikatakan tadi apa? Karena itu persembahkanlah tubuhmu sebagai apa? Persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Karena itulah ibadahmu yang sejati. Dan jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu mengetahui manakah kehendak Allah, mana yang benar dan mana yang sempurna. Itu dia saudara yang kasih Tuhan. Artinya mempersembahkan segenap tubuh kita, kehidupan ini kepada Tuhan. Seperti dikatakan tadi, kita menjadi tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang benar, apa yang sempurna saudara. Itulah bagian-bagian yang harus kita lakukan. Kita tidak menyerahkan lagi tubuh kita ini kepada kehidupan yang keduniawian saudara yang kasih Tuhan, walaupun kita masih hidup di dunia ini ya. Tetapi bagaimana firman Tuhan itu menguasai kehidupan kita, memberikan segenap kehidupan kita, tubuh kita. Dikatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus. Haleluya saudara. Nah ini semua bisa kita alami kalau apa? Kita mengalami apa yang namanya pembaharuan budi, pembaharuan akal saudara yang kasih Tuhan ya. Firman Tuhan bilang, matikanlah di dalam tubuhmu, atau perbuatan daging telah nyata. Itu saya gabung dari kitab Kolose sama Galatia, yaitu hawa nafsu,
percabulan, kemabukan, kecemaran, kedengkian, iri hati, kemabukan, pesta pora, kecemaran. Nanti saudara bisa baca di Galatia 5 ayat 19 sampai 20, atau di Kolose 3 ayat 10 kalau nggak salah ya. Di situ ada saudara. Jangan lagi kita menyerahkan tubuh kita, hidup kita yang sudah dikuduskan, yang sudah disucikan ini saudara, untuk hal-hal yang tadi. Ya, kita jangan pernah iri hati kepada orang. Kita jangan pernah dengki kepada orang. Kok dia lebih kaya daripada saya? Kok dia lebih ganteng daripada saya? Kok dia lebih cantik daripada saya? Kok dia lebih pintar daripada saya? Kita buang semua itu. Karena kita punya bagian masing-masing saudara. Yang penting tugas kita saudara apa? Mempersembahkan tubuh kita yang sudah disucikan ini, hidup kita yang sudah dikuduskan ini sepenuhnya untuk kemuliaan Tuhan, sehingga lewat kehidupan kita nama Tuhan yang dipermuliakan. Firman Tuhan tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Sekarang aja yang kadang-kadang semua menjadi abu-abu, sekarang menjadi abu-abu sekarang. Itu sudah dikasih Tuhan. Tapi kalau kita baca kebenaran firman Tuhan, ya memang benar. Kita tidak boleh hidup di dalam itu saudara, di dalam kedagingan kita. Itulah artinya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah saudara. Jangan mau lagi dikuasai oleh dosa. Memang benar ya saudara, berulang-ulang saya katakan, kita belum sempurna, namanya manusia. Tuhan juga sangat sadar itu saudara. Yang tidak boleh saudara kalau dikatakan itu, kalau kita hidup di dalamnya gitu saudara. Yang tidak boleh kalau kita hidup di dalamnya, maksudnya hidup di dalam kedengkian, hidup di dalam iri hati, hidup di dalam kecemaran, hidup di dalam kemabukan, hidup di dalam pesta pora, hidup mementingkan diri sendiri, tidak peduli orang lain. Itu saudara yang kasih Tuhan. Itu bukan mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Tetapi bagaimana kita menjadikan firman Tuhan itu patokan di dalam kehidupan kita. Jadi saudara, ketika dia katakan, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu, itu persembahkan segenap hidupmu yang sudah disuci kuduskan ini saudara. Sehingga kita tahu mana kehendak Allah, mana yang benar, mana yang sempurna. Do it, lakukanlah itu. Berjalanlah dalam terang kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, saya minta Karen ada? Halo Karen, ya boleh baca Galatia 3 ayat 1 sampai 3. Semua dengarkan ya dengan kencang ya Karen. Galatia 3 ayat 1 sampai 3. Ya. Dibenarkan oleh karena iman. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempersona kamu? Bukankah Yesus? Maafkan saya. Kolose 3 ayat 1 sampai 3. Excuse me. Kolose 3 ayat Ya. 1 sampai 3. Ya. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, Ya. carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ya, saudara yang kasih Tuhan, poin yang kedua, kalau kita dibangkitkan di dalam Kristus Yesus, apa dikatakan? Pikirkanlah perkara yang di atas, saudara. Maksudnya bukan di atas hubungan itu, saudara ya. Perkara yang di atas, bukan yang di bumi, di mana Kristus Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Artinya, saudara, pikirkanlah perkara-perkara rohani, saudara. Pikirkan. Sekali saya katakan, pikirkan. Saudara, saya mau kesaksian sedikit. Ada orang, beberapa orang bertemu dengan saya. Dia bilang begini, oh kalau Pak Uli mah enak, katanya. Maksudnya dalam hal Pak Uli tidak bisa melihat, sehingga istilahnya seperti ini loh. Oh tidak melihat lagi hal-hal yang katakanlah
tidak baik di hadapan, mungkin ya contohlah sederhana, apalah gitu ya, sesuatu yang tidak layaklah kita lihat gitu ya, dilihat gitu. Sementara saya kadang-kadang tidak sengaja tapi jadi melihat katanya. Kalau Pak Uli mah enak karena tidak melihat sehingga tidak terpengaruh. Oh, saya pertama-tama tapi saya mau katakan kepada saudara, dan ini juga saya diskusikan dengan Ibu Gembala Sidang, kami sering diskusi ya saudara ya. Maka firman Tuhan itu luar biasa loh. Dia tidak bilang lihatlah perkara yang di atas, tapi pikirkanlah perkara yang di atas. Jadi saudara, saya mau katakan 49 tahun saya bisa melihat, hampir 8 tahun saya tidak bisa melihat saudara. Sebenarnya yang menjadi masalah bukan mata ini saudara. Sekali lagi saya katakan bukan mata ini, tetapi pikiran kita saudara. Kalau pikiran kita baik, maka mata kita pun akan baik. Kalau pikiran kita jelek, maka mata kita pun akan jelek. Amin, saudara kasih Tuhan. Itu saya alami. Ya, itu saya alami. Bagaimana saya bisa justru kadang-kadang tidak melihat inilah, kalau saya mau jahat, saya berpikiran yang aneh-aneh, bisa segala sesuatu saya fantasikan di dalam pikiran saya. Ya saudara, jadi pada intinya sebenarnya bukan soal melihat, sekali lagi saya katakan, bukan soal melihat dan tidak melihat, ya, tetapi persoalan pikirkan. Makanya saya bilang firman Tuhan itu luar biasa. Kebenaran yang sejati, tidak ada yang lebih benar dari pengajaran Alkitab ini. Firman Tuhan tidak bilang lihatlah perkara yang di atas, no, tapi pikirkanlah perkara yang di atas. Pikirkan, maksudnya pikiran kita ini dikuasai oleh perkara-perkara rohani, maka dengan sendirinya mata kita akan menjadi baik, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Kalau memang pikiran kita kotor, ini juga sering saya sebut Ibu Gembala Sidang, karena kembali saya diskusi saudara. Ibu Gembala Sidang pernah gini, Bang Uli katanya, kalau pikiran kita kotor katanya, ada perempuan katanya yang cuma matanya aja kelihatan tapi bajunya gombrang gitu, ya. Kalau pikiran kita jelek, maka kita bisa berfantasi dengan perempuan itu katanya. Benar saudara yang kasih Tuhan. Saya bisa membayangkan, gimana ya kira-kira ya bentuk tubuh si perempuan ini, ya kan gitu kan? Ya saudara, semua bermain di pikiran loh. Semua bermain di pikiran. Tapi ketika kita bisa mengendalikan pikiran kita saudara, niscaya mata kita akan aman. Saya beri contoh, umpamanya seperti saya katakan tadi, ini buat laki-laki dulu. Adalah sesuatu yang tidak berkenan kita lihat gitu ya. Yang syur lah katakan gitu ya. Tahu ya syur ya? Tahu syur para bapak-bapak laki-laki yang ada di sini? Haleluya. Ya. Kalau otak kita bilang jangan, pikiran kita bilang jangan lanjutkan penglihatan, pasti kita berhasil. Tapi ketika otak kita bilang lanjutkan, enak lah ya memandangi, niscaya saudara akan melihat terus. Sama juga hanya dengan perempuan, saudara. Jadi ingat, segala sesuatu dikendalikan oleh pikiran kita. Saya sudah mengalaminya, saudara, seperti saya bilang. 49 tahun saya melihat, hampir 8 tahun saya tidak melihat. Saya percaya suatu saat Tuhan membuat saya melihat kembali, haleluya. Ya. Tapi ternyata benar, pikiran inilah yang sering berkecamuk, saudara. Pikiran inilah sebenarnya yang sering mengganggu kita. Kita tidak bisa menguasai pikiran kita. Maka kalau kita ingin mempersembahkan tubuh kita, hidup kita sebagai persembahan yang hidup, kalau kita ingin memuliakan Tuhan dengan tubuh kita, saudara yang kasih Tuhan, maka tiada jalan lain memikirkan perkara-perkara yang di atas. Ya. Perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Maksud itu bumi itu berbicara tentang kehidupan jasmani saja gitu saudara ya. Kehidupan keduniawian, kedagingan kalau kita bilang saudara. Itu hawa nafsu. Ya. Tetapi Tuhan bilang pikirkan
di mana Kristus Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Maka dilanjutkan nanti di situ ada ayat mengatakan, siapa yang menjadi milik Kristus. Perhatikan ini, siapa yang menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan kedagingannya dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Itu dia saudara. Barang siapa milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan kedagingannya dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Artinya saudara yang kasih Tuhan, kita harus terus berjuang melawan kedagingan kita ini. Bukankah kita sering menyanyikan ya? Seperti siapa? Yesus. Seperti Yesus, itu saja yang ku minta. Bohong nanti. Haleluya saudara yang kasih Tuhan. Mudah? Tidak. Tetapi mampu bisa, karena ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita saudara. Dan sekali lagi saya katakan, kita belum sempurna, tetapi tetaplah belajar terus untuk kita berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan juga yang berkata, jika ada orang yang mengaku ia tidak berdosa, maka ia mengatakan bahwa Allah itu berdusta. Artinya bukannya kita ya terhadap dosa, tapi kadang-kadang memang di dalam menjalani kehidupan ini kita bisa lalai saudara dikasih Tuhan. Maka firman Tuhan bilang, ketika kamu datang meminta ampun kepadanya, maka ia Tuhan yang setia akan mengampuni segala dosa dan pelanggaranmu. Nanti bisa saudara baca di 1 Yohanes 2 kalau nggak salah ya. Saya suka ingat ayatnya kitabnya gitu ya. Bahkan di pasal-pasalnya, cuma ayatnya tidak terlalu hafal karena ini tanpa ayat saudara ya. Tapi itu ada Yohanes 1 ayat 8 kalau nggak salah yang dari ayat 9. Coba deh, Kering baca ya 1 Yohanes 1 ayat 9. Coba Kering. Ada mengatakan seperti itu ya, coba. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Katakan amin. Katakan amin. Amin saudara dikasih Tuhan. Jadi jangan patah arang, jangan aduh. Makanya kalau kita berdoa ya Tuhan ampuni Bapak, doa Bapak kami itu luar biasa loh. Bapak kami yang di surga, ampunilah kami apa? Akan kesalahan kami. Ampuni aku Tuhan akan kesalahanku, karena aku sadar Tuhan di dalam mengikuti Engkau. Aku belum sempurna, ada hal yang terus aku perjuangkan, tetapi aku percaya Tuhan ketika aku datang memohon pengampunan daripadamu, maka Engkau adalah Tuhan yang setia mengampuni segala dosa dan pelanggaranku. Thank you Jesus. Haleluya. Luar biasa Tuhan kita. Tidak ada yang seperti dia. Haleluya saudara. Oleh karena itu, dari kebenaran firman Tuhan ini saudara, ayo mari kita terus mempermuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga seperti yang sering kita katakan, seperti Yesus, kita makin terus sama seperti Yesus, sehingga lewat kehidupan kita nama Tuhan yang dipermuliakan. Sebagai ayat penutup, saudara yang kasih, saya mau bacakan kepada saudara, yaitu Amsal 3 ayat 24. Saudara yang tahu pasti tahu ayat ini ya. Kalau saudara ada yang tahu ayat ini? Ada yang tahu ayat ini saudara yang kasih Tuhan? Amsal 3 ayat 24. Jagalah hatimu apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari sanalah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Yes, Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23.
Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Itulah yang bisa saudara yang kasih. Ketiga hal inilah yang bisa kita lakukan untuk sepanjang perjalanan hidup kita mempermuliakan Tuhan. Maka muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Haleluya, haleluya, amin. Saudara yang kasih Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyi satu pujian saudara. Saya rindu menyanyikan pujian ini bersama-sama dengan saudara. Ini adalah perempuan yang mengurapi kaki Yesus. Ini adalah contoh perempuan yang memuliakan Tuhan dengan kehidupannya. Yuk sama-sama kita nyanyikan seperti wanita mengurapi. Haleluya. Posisi, haleluya. perempuan yang mengurapi kaki Yesus ini. Hidup kita juga begitu, saudara. Tuhan sudah membeli kita. Harga kita sudah dibayar lunas. Bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas ataupun perak, tetapi dengan darahnya, dengan nyawanya sendiri, saudara. Sungguh betapa berharganya kita di hadapan Tuhan. Oleh karena itu tetaplah berjanji setia di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku Tuhan, karena aku tahu Roh-Mu yang kudus ada di dalam aku, dan aku akan tetap setia sampai akhir hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di surga, Hamba-Mu selesai menyampaikan
kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu terbatas Tuhan di dalam menyampaikannya, tetapi biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus yang terus bekerja di dalam setiap jemaat Tuhan, orang-orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, supaya setiap kami yang sudah menerima Engkau Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami berkomitmen untuk memuliakan Tuhan dengan tubuh kami, dengan kehidupan kami sendiri, sehingga lewat kehidupan kami Yesus yang dipermuliakan, nama Tuhan yang dipermuliakan, dan banyak jiwa-jiwa yang dibawa datang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, penolong yang sejati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Mari kita semua kembali sama-sama katakan amin. Haleluya. Untuk Pak Uli yang telah menyampaikan firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan dalam ibadah kami pada pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Biar juga Kau berkati Tuhan hamba-Mu dalam kehidupannya, dalam keluarganya Tuhan, dalam pelayanannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan kalau sebentar kami akan memberikan persembahan. Biar Kau berkati persembahan kami Tuhan, agar persembahan kami boleh berguna Tuhan bagi pekerjaan-Mu di gereja kami ini ya Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, kami percaya Engkau akan memberkati kami Tuhan. Kau memberkati kehidupan kami, sekolah kami, kuliah kami Tuhan, pekerjaan kami dan usaha kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita angkat satu pujian sungguh bangga Bapa. Atas firman yang telah diberikan Bapak Uli. Saya juga mengucap syukur karena Tuhan telah menggenapi rumah anak saya hingga sampai selesai. Dengan virus corona, katanya berkatnya sedikit, nampak pelan, tapi anak Tuhan luar biasa dikasih berkat. Tapi bagi yang percaya, dia kan percaya yang tahu itu rezekinya. Kita berdoa ya minggu depan jemaat lebih banyak lagi berkumpul bersama kita. Tuhan, terima kasih karena Engkau luar biasa baiknya. Tak terukur Tuhan, tak terbalas Tuhan kasih-Mu. Berikan kami Tuhan untuk lebih lagi paham akan kehendak-Mu kepada kami Tuhan, agar kami tahu Tuhan, agar kami juga mengerti Tuhan yang Engkau mau buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau baik Tuhan, hingga sampai saat ini kami bisa hidup Tuhan. Itu karena Engkau ya Tuhan yang luar biasa buat kami. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan buat Bang Uli Tuhan yang telah memberikan pengertian, pemahaman akan firman-Mu.
Berikan dia Tuhan kesehatan yang sempurna yang daripadamu. Berikan juga apa yang dia pikirkan Tuhan, yang selama ini dia inginkan Tuhan. Hanya Engkau Allah yang sangat luar biasa, yang dapat memberi suatu keinginan yang dia pendam Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang sanggup memberikan segala apa yang dia butuhkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu menyelamatkan buat Bang Uli Tuhan. Biarlah ya Tuhan, sampai selama hidupnya, biarlah dia tetap setia dalam melayani-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat gembala sidang kami Tuhan, berikan dia selalu sehat Tuhan. Biarkan dia dalam melayani-Mu ya Tuhan, senantiasa Tuhan sehat Tuhan, segala apapun yang dia pikirkan Tuhan, biar Engkau ya Tuhan yang memenuhinya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh jemaat gereja arah sini ya Tuhan. Biarlah apa yang dia pikirkan, apa yang dia butuhkan, biarlah Tuhan yang memberikan ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat ya Tuhan, yang sampai saat ini Tuhan dia tidak bisa datang ke rumah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, minggu depan ya Tuhan dia bisa datang ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan selalu menenangkan pikirannya Tuhan. Biar dia berani Tuhan datang ke rumah-Mu ya Tuhan. Tidak ada hambatan ya Tuhan. Segala pun yang membebani pikirannya ya Tuhan, Kau urapi ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan virus corona ini ya Tuhan yang selalu menghambat kami kepadamu Tuhan, Kau hancurkan kuasanya virus corona ini ya Tuhan di atas muka bumi Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah Indonesia ini Tuhan ekonominya bisa berjalan kembali Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang bisa Tuhan menghancurkan kuasanya Tuhan. Kami percaya Tuhan Indonesia bersih dari segala bakteri yang jahat, dari virus corona yang jahat Tuhan. Biar kami terjaga Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Seluruh yang percaya kepada-Mu urapi Tuhan. Bentengi kami dengan kuasa darah-Mu. Biar kami terjaga Tuhan. Terhindari dari virus corona ini. Karena darah-Mu sanggup menjaga kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat pelayan-pelayan kami gereja Rasini yang telah setia melayani-Mu ya Tuhan. Berikan mereka Tuhan kesehatan yang sempurna Tuhan. Berikan mereka juga berkat Tuhan. Berikan mereka jodoh yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah mereka bisa berjodoh Tuhan. Karena kami tahu Tuhan jodoh yang pilihan-Mu ya Tuhan, yang bisa kekal sampai akhirnya Tuhan. Kami juga berdoa juga Tuhan buat ibu rumah tangga Tuhan. Berikan dia juga kesehatan Tuhan untuk bisa mengurus suaminya, anak-anaknya Tuhan. Biar menjadi anak-anak yang takut akan Kau dan anak-anak yang berguna buat bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat bapak-bapak juga Tuhan. Biarlah mereka juga bisa bekerja sesuai dengan kehendak-Mu, terutama juga bekerja buat pelayanan di gereja Rasi ini Tuhan. Biar mereka bertanggung jawab akan kemajuan gereja Rasi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, urapi seluruh bapak-bapak ini biar keinginannya Tuhan untuk melayani gereja di gereja Rasi ini Tuhan. Tuhan, di bulan depan Tuhan kami membayar suatu kewajiban di gereja ini Tuhan, membayar suatu kontrakan gereja ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah ya Tuhan seluruh gereja jemaat gereja Rasi ini bertanggung jawab akan kemajuan ini ya Tuhan. Biarlah mereka Tuhan mempunyai inovasi Tuhan, mempunyai beban Tuhan. Biar mereka ikut merasakan apa yang dipikirkan Ibu Gembala kami untuk bisa maju Tuhan
dalam pelayanannya Tuhan. Biarlah Tuhan seluruh jemaat gereja Resine Tuhan bertanggung jawab akan kemajuan gereja ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Presiden kami Jokowi dan Wakil Presiden kami dan seluruh jajarannya Tuhan. Biarlah mereka Tuhan dilindungi Engkau ya Tuhan dalam menjalankan pemerintahannya Tuhan. Biar mereka bekerja dengan benar ya Tuhan. Biarlah mereka tidak korupsi lagi Tuhan. Biarlah rakyat Indonesia ini bisa maju Tuhan dalam pembangunannya Tuhan. Kami juga berdoa buat minggu depan Tuhan kami dalam pekerjaan sehari-hari ya Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan kami dalam pekerjaannya Tuhan. Biar kami selalu selamat Tuhan. Biarlah kuasa darah-Mu menjaga kami dimanapun kami berada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, genapilah doa-doa kami ini ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Kau Allah yang sanggup menggenapi doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Haleluya. Sidang jemaat yang kekasih, mari kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa doa berkat, tetapi sebelumnya kita mau berdoa buat India. Kita adalah bagian dari dunia ini, dan kita tahu India sedang mengalami yang namanya tsunami, disebut orang tsunami COVID. Karena dalam sehari orang yang terkena itu 250.000 dan yang meninggal dalam sehari itu 2.000. Karena mereka merasa terlena dengan vaksin, lalu mereka tidak lagi jaga aturan untuk mencegah COVID, dan rumah sakit di sana kewalahan. Dan kita minta Tuhan campur tangan, apa yang nggak bisa manusia lakukan Tuhan yang lakukan supaya banyak orang diselamatkan di sana, dan terutama hari-hari yang sulit itu membawa mereka mengenal Kristus, dan Tuhan bertindak di sana dan namanya dipermuliakan. Dan sehati dan sepakat saudara, Bapak di surga kami berdoa buat India secara khusus. Kalau hari-hari ini India mengalami serbuan dari COVID-19 yang membuat dokter-dokter dan rumah sakit merasa frustasi, kewalahan menghadapi semua pasien yang sakit, dan ada begitu ribuan jiwa yang mati setiap hari karena COVID yang tidak bisa ditangani. Tuhan Yesus, kiranya pada saat-saat ini Engkau melawat India secara keseluruhan. Engkau melawat mereka yang sakit, menyembuhkan mereka. Biar mereka bukan hanya sembuh secara fisik, tapi mereka mengalami kesembuhan secara rohani. Mereka berjumpa dengan juru selamat yang sanggup mengatasi segala problema hidup mereka. Tuhan berkati pemerintah India, berkati semua rumah sakit yang ada di sana, semua pengobatan, semua ikhtiar yang diusahakan oleh mereka supaya sungguh-sungguh India tidak mengalami kolaps sebagai sebuah bangsa yang besar. Tuhan, kami berdoa berkati anak-anak Tuhan di sana, lindungi, bungkus dengan darah-Mu, dan biarlah kuasa Allah yang dulu bekerja dan sampai hari ini bekerja akan bekerja di India dengan luar biasa, menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan di sana, supaya saudara-saudara kami diluputkan dari maut, dan Tuhan nama-Mu sekali lagi dipermuliakan. Bapak, kami juga berdoa buat Indonesia supaya di tengah liburan Lebaran, orang-orang Indonesia boleh menjadi bangsa yang tertib, yang mau diatur, yang mau menghargai kesempatan-kesempatan yang baik yang diberikan oleh pemerintah, menghargai aturan yang diberikan. Itu untuk mencegah mereka dari serangan wabah COVID-19. Tuhan Yesus, proteksi bangsa ini, berikan kekuatan, berikan hikmat kepada bangsa Indonesia, berikan hati yang taat kepada bangsa Indonesia. Bapak, sekali lagi kami serahkan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas bangsa kami. Datanglah kerajaan-Mu atas India dan atas bangsa-bangsa di dunia. Biarlah nama-Mu yang kudus ditinggikan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Engkau Tuhan. Bapak, kalau sebentar Tuhan, kami akan pulang dan sidang jemaat-Mu yang ada di rumah menyelesaikan ibadah ini. Kami ingin menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari saudaraku, angkat tangan saudara kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, cahaya wajah Tuhan menyinari kita. Tangan yang baik serta penuh kemurahan ada di atas hidup kita. Karena itu terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus,
pimpinan dan penyertaan dari Roh Kudus memimpin langkah kita sampai Maranatha Yesus kembali. Bapa